Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan hari ini. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nurrohimah. Dan di sini saya tidak sendiri bersama dengan rekan-rekan saya yakni Sally Rizkiani, Razmi Julia Azahra, Cynthia Rahmadinia, dan Dwi Astuti yang akan menemani teman-teman dalam diskusi kali ini. Di era digital seperti sekarang, kita memang dimudahkan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai persoalan, seperti penurunan sikap saling menghormati, maraknya ujaran kebencian, penyebab hoaks, serta fenomena ini menjadi tantangan besar bagi pengalaman nilai-nilai Pancasila. Untuk membahas hal tersebut telah hadir narasumber kita yakni Bapak Nursada Rizky Adhari yang akan menemani kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik. Terima kasih Bapak sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik, kita langsung masuk ke tema diskusi yaitu krisis keteladanan dan tantangan degradasi moral di era digital. Baik, untuk penanya pertama yakni Razmi Julia Azahra, dipersilahkan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Eh, bagaimana, Pak, sebagai dosen, bagaimana Bapak melihat kondisi moral masyarakat, khususnya generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan pertamanya. Yang pertama saya melihat ya fenomena-fenomena sosial generasi muda ini. Karena di sini aja eh, apa itu ada kata generasi muda. eh, jadi hari ini kalau saya lihat ya generasi muda yang aktif di organisasi juga sedikit, yang ikut BEM, yang ikut UKM, yang terlibat dalam partisipasi dalam pembangunan kota lewat organisasi, lewat komunitas, lewat civic community, itu juga sedikit. Jadi seperti ada yang terdegradasi dalam gerakan mahasiswa sendiri, gitu. Alhasil ya begini, pemerintah tidak ada yang memberi masukan karena pemuda-pemudanya diem aja gitu. Karena pemuda-pemudanya nggak kritik, nggak kritis gitu. Jadi sekalinya ada ya harus kondusif. Nah, tapi saya tidak mau menyoroti fenomena pemerintah yang itu. Yang saya soroti adalah yang pertama, pemuda itu ketika dalam hal ini mahasiswa ya kuliah dari kuliah saja. Dari kuliah rela mendapatkan nilai, segala nilai itu dengan cara ya amoral, rela itu. Padahal ruhnya pendidikan itu bukan nilai dalam hal ini
dalam mendapatkan mata kuliah ya yang baik, bukan. Tapi berproses pada proses-proses pembelajaran, organisasi, itu sebetulnya harusnya. Gitu. Jadi saya melihat ada pergeseran nilai dari generasi muda itu ya. Apalagi ada lagi. Tapi suara saya masuk ya? Suara saya masuk nggak? Masuk Bapak. Untuk Nah, pertanyaan kedua akan dilanjut oleh Rizkyadi, Pak. Untuk Sally dipersilahkan. Sally, Baik, di sini saya. ada lagi kah? Baik Pak, di sini saya Rizkyani izin bertanya. Kalau begitu, apa pesan Bapak untuk mahasiswa agar tetap tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era digital? Ini pesan saya yang pertama, banyak-banyak berkumpul pada komunitas yang sifatnya penalaran dan implementasi. Yang kedua, jangan merasa eksklusif. Mentang-mentang jadi mahasiswa, kita eksklusif. Yang ketiga, jauhi diri dari materialisme oportunis. Apa itu materialisme oportunis? Kita itu memandang keuntungan aja kalau punya teman. Sementara kita sendiri ketika teman ada apa-apa tidak mau bantu. Itu namanya materialisme oportunis. Maunya nilai tinggi, punya jawaban. Kalau mau bantu teman boleh nggak? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Gitu. Asalkan apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan main tiru aja, plek ketiplek, tapi tidak ada modifikasinya. Nggak masalah. Gitu. Kemudian, dari pola pikir yang kritis, kita bisa memfilter mana informasi yang hoax, mana yang hate speech. Itu. Yang hoax, yang hate speech, yang benar itu pasti kita punya metode untuk membuktikan kebenaran itu. Gitu. Jadi hari ini teman-teman mahasiswa, pesan saya itu. Kemudian berikutnya, banyak baca buku. Jangan baca yang digital-digital itu loh, status-status loh. Karena proses digitalisasi itu diatur sama algoritma. Teman-teman nih, nggak usah aja, nyari aja. Stick baseball. Satu. Pasti itu iklan-iklan itu, stick baseball itu. Betul nggak? Nyari aja. Sendal atau sepatu. Pasti iklan-iklannya sepatu, sendal. Itu yang disebut algoritma. Jadi ada suatu seperti polarisasi kalau dalam digital itu. Contoh nih. Pada punya Instagram dong. Ya nggak? Iya, Pak. punya Pak.
Nah, pernah nggak di satu titik itu ini quotes gua banget nih. Mm-mm. Iya, Pak, pernah. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Terdengar suara saya? Kedengaran, Pak? Jelas ya? Jelas. Jelas, Ya, Pak. saya ulangi lagi. Pernah nggak main Instagram sebelum tidur, terus kalian melihat quotes? Ini quotes gua banget nih quotes nih. Iya nggak? Sering itu, Pak. Pak, itu Sering sering. kan? Pernah, pernah. Iya. Iya, pasti itu. Kalau iya banget, relate banget nih sama gua nih, gitu ya kan? Mm-mm. Artinya ketika kalian itu tidak bisa menginterupsi quotes itu, itulah polarisasi. Itulah polarisasi. Gitu. Jadi contoh, oh, quotes-nya cinta itu buta. Wah, kita ini gue banget nih, love is blind. Gitu ya kan, gue banget itu. Gitu. Atau cinta ini membunuhku. Gitu ya kan. Atau love is bullshit. Gitu ya kan. Contoh ini contoh aja. Iya. Kalian tidak pernah mempertanyakan itu. Oh ini gue banget nih, love is bullshit. Cinta. Ya berarti kalian cinta sama orang tua kalian, sama adik kalian dan keluarga kalian. Bullshit dong. Gitu kan? Iya. Hanya dengan kalian mengalami yang namanya love is bullshit. Betul nggak? Tuh. Tujuan polarisasi. Ini quotes gua banget. Kalian tidak pernah mencoba menginterupsi quotes itu. Gitu. Itu polarisasi. Kalau kalian tidak bisa menginterupsi ini mah gua banget. Nggak ada yang gua banget lah. Sebab di dunia maya mah kayak tong sampah. Semuanya semuanya ada. Mau Iya. orang gila juga ada gitu. Kayak contoh donatur dilarang ngatur gitu ya kan. Yang bukan jadi donatur dilarang ngatur. Maksudnya apa coba? Begitu remehnya diri kita sehingga kita didonate sama orang dan kita diatur sama orang yang mendonate kita. Itu kan remeh. Dan kita mengiyakan lagi. Nah, itu kalian terpolarisasi. Itu contoh nyatanya. Itu teman-teman sekalian. Nah, pesan saya itu untuk mahasiswa. Gitu. Baik, Pak. Tetaplah berpikir kritis. Baik. Gitu. Ada lagi kah? Sudah, Pak. Jadi, luar biasa sekali, Pak. Jadi nilai-nilai Pancasila bukan untuk dipelajari, tapi juga harus menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Terima Ya, kasih Bapak udah meluangkan waktu pada kesempatan Zoom malam ini. ya baik. Baik Mudah-mudahan kalian teman-teman, dari diskusi hari ya Pak. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa tentang
Tantangan terbesar di era digital bukan hanya perkembangan teknologinya, tetapi bagaimana kita tetap menjaga karakter moral sesuai nilai-nilai Pancasila. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk menjadi teladan, menggunakan media sosial secara bijak, menghargai sesama, serta mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nurrohimah, pamit undur diri. Terima kasih banyak Bapak pada malam hari Oke. ini. Terima kasih ya semuanya ya. Selamat Iya, Bapak. bermalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ya, banyak, oke. Pak, atas waktunya. Thank you ya, teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.